Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ketemu lagi di channel Sumantri Ngenger ya. Nah, kita sedang berkolaborasi dengan channel Om Bagus. Nah, jadi ini kita ketemu lagi dengan Pak Dawat ini. Nah, ini Pak Dawat rapi sekali. Dari mana Pak Dawat? Iya. Jadi tadi ada undangan ke masjid Ya. Pak, kebetulan, tapi mungkin nggak tahu ketinggalan atau karena memang nggak jadi terus jadi kita luncur di kantor desa Pak, ini melaksanakan tugas negara membagi sembako bantuan COVID-19 Pak. Tadi sepertinya dari rumah sudah persiapan nggak makan padahal ya. Betul Nah, ya. perkiraannya dapat makan begitu. Betul ya, Iya. betul. Ternyata ya Song Pak. so, ya, tapi enggak apa-apa, yang penting niatnya kan tadi sudah berangkat ke masjid. Betul. Begitu ya. Walaupun di masjid kosong gelap begitu. Jadi kita ini kan begini, sekarang sering ngobrol, sering nongkrong, kira-kira ada hikmahnya nggak seperti itu gitu. Jadi begini Pak, kalau menurut saya selama kita berkumpul ngobrol ini hampir tidak pernah yang minus Pak, yang jelek-jelek. Artinya kita bisa membicarakan masalah pekerjaan, masalah ya masa depan desa lah, terutama untuk perkembangan desa. Dan kebetulan ini Pak, perlu Bapak ketahui bahwa di Desa Karyajaya ini, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini salah satu yang terpilih oleh Allah untuk ada atau ditanami kurma yang notabene kurma itu asalnya dari Arab Pak. Makanya kita alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Karena ternyata kayak kami sendiri belum pernah ke Arab atau pergi haji, tapi ternyata kita walaupun belum pernah pergi ke Arab, ternyata kita bisa ngelihat kurma itu seperti apa sih. Ternyata ada di kampung saya Pak, kampung kita Pak. Iya, benar, Iya, benar. Jadi mudah-mudahan kan kalau untuk mengenai kebun kurma ini di samping ibarat kata menunjang perekonomian, nantinya juga bisa mendatangkan keberkahan mungkin. Amin, ya. amin, ya, amin, amin. Nah, kalau untuk Pak Dawat sendiri kesehariannya selain mungkin kalau kemarin pasang tarub, kesehariannya apa kegiatannya itu Pak? Ini Pak, jadi kebetulan saya alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat untuk jadi salah satu bagian dari pemerintah desa Pak. Dan juga kebetulan juga dari rekanan Taman Kurma itu juga apa istilahnya percaya kepada saya untuk membantu wirawiri maksudnya gitu ya, membantu ya apa yang disuruh. Kebetulan saya juga alhamdulillah orangnya siap setiap saat asal saya sehat Pak. Ya intinya kan dimanapun kita berada, kita harus bermanfaat untuk orang lain mungkin. Seperti itu ya. Jadi kalau bermanfaat untuk para wanita juga bisa, kalau wanitanya mau dimanfaatkan seperti itu mungkin ya. Ada aja. Senyumnya lebar sekali. Lucu itu. Ya siapa ya namanya Kan laki-laki kita itu bermanfaat bagi orang lain ya, gitu loh. Laki-laki ini ibaratkan domba. Tapi kalau untuk saya, bukan saya nggak mau, saya pasti mau Pak. Tapi yang untuk mau itu nggak ada Pak. Karena semua perlu modal. Jadi kalau saya nggak mau, tapi nggak mau nolak begitu. Jadi aduh agak berat kalau urusan itu. Tapi ya insya Allah kalau untuk ibarat kata apa ya, kejadian atau perlakuan yang tidak baik itu selalu kita hindarilah seperti itu. Mudah-mudahan karena kita juga kegiatan sehari-hari kita mengharapkan keberkahannya begitu ya Pak Dawat ya. Jadi keberkahan itu kan salah satunya nanti kita berbuat baik sama orang lain, membantu orang lain, dan ibarat kata kadang-kadang menyingkirkan batu di tengah jalan juga termasuk perbuatan ibadah ya Pak Dawat ya. Seperti ada tuntunannya juga Pak. Jadi kalau untuk besok rencana apa kegiatan? Ya besok hari Jumat Pak. Ya kebetulan saya sebenarnya kepingin sekali ini diajak sama bos ini. Saya Jumat kemarin di Islamic Center kayaknya tenang,
Cuman ya nggak tahu juga nih kayaknya besok enggak. Jadi mungkin di masjid sendiri. Jadi gini Pak, menanggapi tentang panjaman tadi kita bermaaf kepada orang lain itu, kalau untuk saya pribadi sebenarnya saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, dan saya melakukan apapun pandangan orang itu baik bagi saya itu biasa-biasa saja, karena baik dan jelek itu hanya Allah yang bisa menilai. Kalau prinsip saya begitu, tapi pada intinya yang penting kita menjalankan dengan ikhlas, menjalankannya dengan niat. Insya Allah itu mungkin salah satu bentuk daripada ibadah, Pak. Itu menurut saya begitu. Ya, intinya kita walaupun nongkrong atau walaupun sehari-hari kegiatannya sibuk, ya itu tadi harus tetap menjaga atau berbuat baik pada orang lain, supaya ya seperti yang dibilang Pak Dawud tadi, kalau kita tidak bisa membantu orang dengan uang atau materi, paling tidak kita bisa membantu orang dengan perbuatan dan doa. Betul, Ya kan? betul sekali, Pak. Jadi apa ya? Ya itulah tadi yang saya sampaikan, kalau saya pribadi itu kalau melakukan hal sesuatu itu nggak mikir itu ibadah atau itu enggak, yang penting kalau intinya itu perbuatan saya nggak merugikan orang. Kalau masalah bermanfaat atau enggak tergantung yang mendapatkan. Dan saya apa ya istilahnya, kalau mau memberikan materi itu yang jelas saya belum bisa, tapi diusahakan bagaimana bisa gitu Pak. Yang intinya itu kita belajar mempelajari ilmu ikhlas itu memang susah Pak. Jadi saya pernah dengar suatu saat itu, kalau jangan kita ustadz yang istilahnya merasa notabene merasa dekat dengan Allah itu, mereka masih bingung bagaimana sih caranya ikhlas. Ikhlas itu apa? Dan itu berbentuk ibadah atau bukan? Nah itu saya pernah dengar itu, mereka itu masih, kalau saya lihat itu, saya nilai itu masih bingung. Apalagi kita, cuman intinya kita melakukan sesuatu itu dengan niat kita satu, ya kan. Terus masalah bermanfaat atau tidak pada orang lain itu tergantung yang diberi atau yang disampaikan. Ya, begitu Pak. Jadi ini saya lihat-lihat apa ya, kata-katanya ini sangat matang sekali. Ngomong-ngomong, Dawud ini usianya berapa gitu? Saya sudah 53 tahun Pak. Jadi saya gini Pak, maaf sini saya potong. Jadi saya nggak merasa diibaratkan saya padi, semakin tua saya semakin menunduk. Kalau itu memang saya rasakan. Ternyata perjalanan saya dari mulai, kalau kecil mungkin saya belum ingat ya, mulai saya nalar, perjalanan yang seperti itu hingga saya sudah tua, umurnya sudah 53 tahun. Nanti Desember saya tanggal 15 53 tahun. Ini saya merasakan apa ya, ternyata arti daripada hidup tujuannya hanya satu, hidup itu untuk menuju kemana? Ternyata menuju ke mati Pak. Nah setelah mati kemana? Setelah mati kita akan mempertanggungjawabkan perjalanan hidup kita. Terus bekalnya apa? Ya bekalnya pada saat kita hidup itu untuk mempertanggungjawabkan itu apa yang diajarkan oleh agama Pak. Nah kebetulan saya alhamdulillah agama Islam Pak Bapak juga Islam, makanya kita ngikutin tuntunan apa dari agama Islam, hanya Quran dan hadis, yaitu yang kita jalani Pak. Sedangkan sunnah itu hanya pelengkap, memang itu yang sudah diberikan oleh dicontohkan oleh Nabi. Betul, ya kita sebisa mungkin mengikuti. Intinya Quran dan hadis itu semuanya yaitulah tuntunan agama Islam Pak. Tapi nanti pesan saya ada satu yang perlu diingat, ketika kita semakin tua itu ibarat pohon semakin tinggi, karena semakin tinggi berarti angin itu kan semakin besar, ibarat kata cobaan itu akan semakin besar. Jadi kita harus perkuat pondasi atau akar dalam hati kita supaya tidak akan goyah dengan cobaan-cobaan atau segala macam yang akan menerpa kita gitu. Yaitu intinya kita keyakinan aja Pak. Yakin bahwa Allah itu ada, jadi semua kita lakukan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala itu yang jelas insya Allah lah. Karena memang udah tuntunan di Quran juga, di hadis juga ada semuanya. Maka kita apapun yang kita lakukan
tentunya dengan dasar baik itu lillahi ta'ala. Kita nggak usah mengharapkan kita berbuat baik nanti akan dibalas kebaikan, itu Iya. nggak perlu, karena hanya Allah yang tahu baik dan jeleknya manusia di dunia ini. Iya, iya, iya. Jadi kita dalam beribadah tentunya kita ibarat kata tidak ya cukup, bukan cukup sih, kita lakukan dengan penuh niat yang ibarat kata kita yakini, kita lakukan. Nah, perkara yang menilai ibadah kita itu pahalanya 1 atau 9 atau 10 itu Gusti Allah. Tapi ingatlah, dalam melakukan sesuatu tetap kita terus memperbaiki. Jadi kita tetap menuju yang lebih baik lagi. Betul. Jangan sampai kita terpaku pada sebuah lubang yang sama. Tapi bukan lubang bayi ya. Lubang bayi itu harus satu yang sama. Enggak, Pak. Itu pelajaran juga. Jadi nanti ibarat kata gini, karena kita sudah urusan perlubangan gitu loh. Karena yang namanya nikmat kadang-kadang letaknya ada di lubang gitu loh. Tapi bukan lubang membawa kenikmatan. Ibarat kata lubang ini yang bisa ibarat kata menjaga keimanan kita, menjaga hawa nafsu kita, yaitu istri kita. Nah, itulah bidadari surga kita lah, kalau ada lagunya Uje kan seperti itu. Nah, itu supaya ya ibarat kata menjaga kita dari yang buruk lah, insya Allah. Udah berapa tahun berkeluarga, Pak Dok? Saya terus terang aja, ini 2 kali nikah. Iya. Yang pertama broken home, yang nggak perlu saya ceritakan masalahnya. Nggak usah kepanjangan. Iya. Saya juga malas dengernya sebetulnya. Iya, iya. Yang kedua ini sudah dari tahun 2002 kalau 2001 Wah, ya. alhamdulillah. Iya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih diberikan panjang jodoh. Amin. Alhamdulillah anak-anak saya sehat, istri saya sehat. Ya, intinya saya hanya menjelang akhir hayat saya, dan insya Allah masih bisa ada kesempatan untuk sedikit menebus dosa, memperbaiki Pasti. ya, memperbaiki perbuatan Iya. saya yang lalu kurang baik. Minimal saya Saya nangis boleh ini? jangan Sedih. Oh, iya. Ceritanya sedih betul. nanti Anda nangisnya ini. di belakang layar. Oh ya, oke. Jadi intinya mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini minimal di hadapan Allah bisa dipertimbangkan, Pak. Ya, kalau saya nggak mengharapkan itu, tapi intinya kita berbuat itu kan lillahi ta'ala. Namanya lillahi ta'ala itu karena perbuatan kita yang bagusnya itu karena Allah Ta'ala. Jadi satu langkah yang kita lakukan ibarat wayang itu Allah sebagai dalang, manusia menjalankan. Hanya saja kadang-kadang kalau wayang itu mempunyai pegangan, kabit itu bisa lepas, tapi kalau manusia itu jangan sampai lepas dari pegangan tuntunan Allah. Apa yang diperintahkan dilakukan, apa yang dilarang itu dijauhi. Itu saja, Pak. Iya, ya. Mungkin pembicaraan kita untuk malam ini cukup sekian dulu ya. Nanti kita sambung di segmen-segmen berikutnya. Jadi nanti segmen berikutnya pembahasannya mungkin yang lain lagi. Ya, mudah-mudahan obrolan kita ini ada manfaatnya ya. Kalau memang ada kesalahannya itu murni kesalahan kita berdua. Kalau untuk urusan kesempurnaan itu urusan Gusti Allah lah. Ya, terima kasih Pak Dawud ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.